Selamat siang Pak Edi, maukah Anda menerima Yesus sebagai juru selamat Anda? Nona Deborah, saya ini kan sudah beragama, kok ditawari agama lain? Maaf, saya tidak hendak memurtadkan Anda Pak Edi, hanya sebagai perbandingan siapa tahu Anda menerima penawaran saya. Oh, kalau untuk perbandingan sih tidak masalah, tapi tentunya saya harus tahu betul tentang perihal yang Anda tawarkan. Bagaimana kalau kita ngobrol sambil duduk santai, biar lebih nyaman? Bagus sekali Pak Edi, saya setuju. Baru kali ini saya berjumpa dengan orang Islam yang mau berdiskusi soal ini. Biasanya, kebanyakan mereka a priori dan curiga. Alhamdulillah, saya berharap mudah-mudahan dari diskusi ini, Nona Deborah juga mau berlapang dada, apabila ternyata yang Anda tawarkan kepada saya tidak benar. Sekarang silahkan Anda terangkan, kenapa Yesus Anda anggap sebagai juru selamat dunia? Gini Pak Edi, pada hakikatnya semua manusia di kolong langit ini berdosa. Sampai kemudian Tuhan Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa tersebut dengan cara disalib. Saya kurang paham maksud Nona Deborah. Manusia semuanya berdosa, kemudian ditebus oleh anak Tuhan dengan cara disalib. Bisa Nona Deborah jelaskan lebih rinci? Begini Pak Edi, dulu Adam kan berada di surga, lalu karena ia berbuat dosa, maka ia dikeluarkan, bukan hanya Adam dan Hawa, tapi dosanya pun terbawa ke dunia dan diwariskan kepada anak cucunya, jadi manusia menerima dosa warisan dari Adam. Jadi kalau begitu dosa pun bisa diwariskan, saya pikir yang bisa diwariskan hanya harta benda. Wah, hebat ya, baru kali ini saya mendengar, ada dosa diwariskan. Kalau boleh tahu di mana ada kisah tentang dosa waris itu? Itu bisa kita baca di dalam Alkitab, Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu, sebagaimana oleh sebab seseorang maka dosa masuk ke dalam dunia ini, dan maut oleh sebab dosa, dan atas perihal yang demikian maut itu menimpa sekalian manusia, maka karena itulah semuanya berbuat dosa. Roma pasal 6 ayat 23. Karena upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah itu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maaf, boleh saya tanya, Roma itu maksudnya apa? Itu salah satu surat di dalam perjanjian baru. Jadi itu bagian dari Injil, ya? Ya kurang lebihnya begitu. Loh, maksudnya kurang lebih bagaimana? Berarti Nona Deborah ragu Roma itu bagian dari Injil? Oh, tentu tidak Pak Edi, maksud saya, yang disebut Injil itu kan cuma 4 macam, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Roma ini termasuk bagian perjanjian baru. Apakah kitab Roma ini juga termasuk ucapan Yesus? Ya, karena ia bagian dari Alkitab. Ah yang benar Non, apa Non Deborah tidak keliru? Coba Anda teliti lagi. Apa itu kitab Roma? Perhatikan kepala kitab itu, surat kiriman Paulus kepada orang Roma. Daripada Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul, dan diasingkan untuk memberitakan Injil Allah. Silahkan Anda perhatikan. Roma ini hanyalah surat-surat Paulus, bukan sabda Yesus. Sedangkan agama Nasrani, pendiri dan pembawa risalahnya kan Yesus. Orang Nasrani yang mendapat jaminan keselamatan berupa surga, hanyalah yang mengikuti ajaran Yesus, bukan ajaran Paulus. Bukankah begitu Non Deborah? Kalau ingin lebih jelas mengenai jalan keselamatan ini silahkan baca Injil Anda, Yohanes pasal 14 ayat 6, Aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tiada sampai kepada Bapa, kecuali dengan Aku. Jadi saudara, yang terjamin keselamatannya adalah mereka yang mengikuti ajaran Tauhid Yesus, bukan ajaran Paulus, bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan adanya dosa waris. Silahkan Anda periksa Alkitab. Tolong tunjukkan satu dalil saja dari ajaran Yesus tentang dosa waris, saya yakin pasti Anda tidak akan menemukannya, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, bahkan sebaliknya, Yesus hanya mengajarkan dosa perbuatan yang akan ditanggung oleh pelakunya sendiri. Perhatikan ayat-ayat ini, Yehezkiel pasal 18 ayat 19 dan 20. Maka katamu, bagaimana? Bukankah anak itu menanggung kesalahan bapaknya? Jikalau anaknya itu berbuat mana yang benar dan betul dan memeliharakan segala hukumku dan melakukannya, niscaya ia pun akan hidup. Orang yang berbuat dosa, ia itu juga akan mati, maka anak tidak akan menanggung kesalahan bapaknya, dan bapak pun tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Kebenaran orang yang benar akan tertanggung atasnya, dan kesalahan orang yang fasik pun akan tertanggung atasnya. Matius pasal 12 ayat 37. Karena dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan dan dengan perkataanmu juga engkau akan disalahkan. Gini Pak Edi harus ingat, Paulus itu orang suci dan penuh karunia Roh Kudus, jadi apapun yang diucapkan pasti benar. Kalau dia pegang pena dan kertas, maka akan menulis dengan sendirinya itu pena. Wah kayak jalangkung dong Non Deborah Paulus itu hihi. Non Deborah, sesuci dan sehebat apapun Paulus, dia tidak bisa mengalahkan Yesus yang punya ajaran. Yesus yang memiliki jaminan jalan keselamatan, bukan Paulus.
Kalau Non Deborah mengaku mengikuti ajaran Yesus, harusnya Andalah yang harus masuk Islam, karena Yesus sudah menerangkan hal itu di dalam Alkitab, bahwa akan ada penolong yang akan membawa kita ke dalam segala keselamatan setelah Yesus pergi. Penolong itu telah datang, tiada lain ia adalah Nabi Muhammad. Non Deborah salah kalau mengajak saya menerima Yesus sebagai juru selamat yang terakhir, karena tugas penyelamatan itu sudah diserahkannya kepada Nabi Muhammad. Jalan keselamatan terakhir yang dikaruniakan Allah ada di tangan Nabi Muhammad dengan syariatnya yaitu Islam, agama para nabi dan rasul sejak Nabi Adam. Bahkan agama yang diajarkan Yesus adalah Tauhid. Itu menurut Pak Edi. Non Deborah, setelah kita berdiskusi tentang dosa waris, sekarang coba ganti topik yaitu soal dasar mengenai penebusan dosa umat manusia oleh Yesus dengan jalan disalib. Pak Edi bisa baca itu di dalam Alkitab, yaitu Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Maka dialah yang sudah melepaskan kita daripada kuasa gelap, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Oleh dia itu kita mendapat penebusan, yaitu keampunan segala dosa. Efesus pasal 1 ayat 7, yang di dalam dia kita memperoleh penebusan oleh sebab darahnya, yaitu keampunan segala dosa, menurut kelimpahan anugerahnya itu. Pertanyaan dan bantahan saya sama seperti pada poin pertama tentang dosa waris. Kolose ataupun Efesus bukanlah sabda Yesus, melainkan hanya surat-surat kiriman Paulus kepada jamaahnya di Kolose dan Efesus. Paulus lupa bahwa ia sendiri pernah menulis dalam suratnya bahwa orang yang mati di tiang salib adalah orang terkutuk. Galatia pasal 3 ayat 13, maka Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan menjadi suatu yang terkutuk karena kita, karena sudah tersurat, bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Saudara, adakah hal lain yang menyebabkan Yesus disebut juru selamat di akhir zaman, selain dosa waris dan penebusan dosa seperti yang Anda sebutkan di awal dan ternyata bukan ajaran Yesus, hanya ucapan Paulus, lalu diputuskan jadi bagian dari kitab suci? Ada Pak Edi, yaitu Trinitas. Bisa Non Deborah terangkan tentang Trinitas? Begini Pak Edi, seperti kita ketahui, kelahiran Yesus ke dunia ini merupakan hal yang sangat ajaib. Maria mengandung Yesus tanpa adanya seorang suami, jadi Yesus ini memiliki ruh ketuhanan, karena dia adalah firman yang menjelma jadi anak manusia, sedangkan firman itu sendiri adalah Allah. Jadi sangat pantas apabila Yesus yang memiliki ruh ketuhanan, bahkan penjelmaan Tuhan itu sendiri sebagai manusia untuk disebut sebagai Tuhan Anak, melakukan karya besar, yaitu tugas penyelamatan dari segala dosa dan untuk mengantarkan manusia yang percaya kepadanya sebagai anak Allah yang tunggal ke dalam kerajaan surga Bapa. Di mana kira-kira saya bisa mengetahui apa yang Non Deborah ceritakan itu? Ini bisa kita baca di beberapa tempat di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Maka pada mulanya lah adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu jualah Allah. Maka firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes pasal 5 ayat 7. Karena tiga yang akan menjadi saksi di surga, yaitu Bapa dan firman dan Rohul Kudus, maka ketiganya itu menjadi satu. Matius pasal 28 ayat 19. Sebab itu pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku, serta membaptisnya dengan nama Bapa, Anak dan Rohul Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Sebab itu hendaklah diketahui oleh segala isi rumah Israel dengan yakin, bahwa Allah telah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus, yaitu Yesus itu, yang kamu salib itu. Wah, banyak juga ya. Apakah semua yang Anda sebutkan itu sabda Yesus? Ya, pastilah itu, semua ada di Alkitab. Apakah Anda yakin? Sangat yakin. Setujukah, Non Deborah kalau kitab-kitab itu kita teliti bersama, dengan hati yang lapang dan jujur untuk mencari kebenaran yang hakiki? Saya sangat setuju, untuk mencari kebenaran yang hakiki, karena saya sangat yakin agama saya pasti benar. Tentu hak Non Deborah, tapi saya berharap semoga Nona tabah dan berbesar hati manakala mengetahui ternyata dugaan Nona keliru. Baik, mari mulai dari yang paling mudah. Tahukah Nona, apakah kisah Rasul itu? Kisah Rasul ini bagian dari perjanjian baru yang menceritakan perbuatan para rasul, murid, Yesus. Anda yakin itu? Saya yakin. Keterangan saya sama dengan dua hal terdahulu, bahwa kisah Rasul ini bukan ucapan Yesus melainkan hanya tulisan para penulis Injil yang menceritakan sejarah perbuatan murid-murid Yesus. Penulis-penulis ini pun tidak lepas dari pengaruh Paulus. Sekali lagi saya tidak bisa menerima dasar Trinitas dari kitab-kitab ini, karena jelas-jelas dia bukan ucapan Yesus. Tolong tunjukkan yang benar-benar ucapan Yesus. Baik Pak Edi, kalau menolak dasar ini dan meminta pemberitaan Injil, bukankah sudah saya sebutkan, yaitu Injil Matius dan Injil Yohanes? Anda yakin ini ucapan Yesus? Saya sangat yakin karena Matius maupun Yohanes adalah murid mereka berdua mendengar langsung dari Yesus. Apakah tidak mungkin,
ada Matius atau Yohanes lain yang menulis Injil tersebut, jadi mereka bukan murid Yesus, hanya kebetulan memiliki nama yang sama. Itu mustahil Pak Edi, kecuali Bapak bisa membuktikannya. Kalau saya bisa buktikan, maukah Nona berlapang dada menerima kebenaran? Baiklah, saya akan berlapang dada menerima kebenaran, tapi bukan berarti saya bersedia keluar dari agama saya. Wah, ini malah terbalik. Bukankah awalnya Non Deborah yang menawari saya menerima keyakinan Anda? Sekarang Anda sendiri yang khawatir dengan agama Anda. Saya tidak akan memaksa Non Deborah untuk beralih agama, karena semua tergantung kepada kuasa dan hidayah Allah. Kewajiban saya hanya berdakwah, namun apabila hidayah Allah itu turun kepada Nona, tak ada yang bisa menghalanginya dan kami pun akan dengan senang hati menerima Anda sebagai saudara kami di dalam Islam. Sekarang mari saya tunjukkan bukti-bukti bahwa penulis Injil Matius ataupun Injil Yohanes bukanlah Matius dan Yohanes murid Yesus. Silahkan Anda baca dan perhatikan baik-baik ayat-ayat berikut, Matius pasal 10 ayat 2-4. Murid-murid Yesus. 1 Simon Petrus, 2 Andreas, saudara Simon, 3 Yahya bin Zabdi, 4 Yakub bin Zabdi, 5 Filipus, 6 Bartolomeus, 7 Thomas, 8 Matius Pernungut Cukai, 9 Yakub bin Alpius, 10 Tadius, 11 Simon orang Kanani, 12 Yudas Iskariot. Agar Nona Deborah makin faham, akan saya jelaskan sebagai berikut, dalil-dalil yang menunjukkan penulis Injil Matius bukan Matius murid Yesus. Matius pasal 9 ayat 9. Maka berjalanlah Yesus dari sana, lalu dilihatnya seorang yang bernama Matius duduk di rumah pencukaian, maka lalu kata Yesus kepadanya, "Ikutlah aku," lalu bangunlah ia serta mengikut dia. Perhatikan bunyi ayat tersebut, kalau memang penulis Injil Matius itu murid Yesus, semestinya ayat itu berbunyi demikian, maka berjalanlah Yesus dari sana, lalu dilihatnya aku duduk di rumah pencukaian, maka lalu kata Yesus kepadaku, "Ikutlah aku." Lalu bangunlah aku serta mengikut dia. Mungkin salah cetak. Baik, agar semakin jelas dan menghapus pendapat sebagian besar orang Kristen bahwa ini hanya salah cetak, mari kita lihat Alkitab itu. Jadi jelas, bahwa Matius si penulis Injil Matius bukanlah Matius murid Yesus. Kalau ia bukan murid Yesus, dari mana ia mendengar berita itu? Tentu jawabnya, katanya si Anu, "Ingat saudara, ini masalah agama, akidah, keyakinan, tidak boleh kita berdasar pada dugaan atau cerita yang tidak jelas sumbernya." Jadi jelas, ajaran Trinitas ini sama sekali bukan berasal dari ajaran Yesus. Hal ini akan nampak jelas kalau kita melihat Alkitab baik Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, bahwa semua nabi dan rasul Allah mengajarkan tauhid, satu Tuhan, tidak terkecuali Yesus. Sekali lagi, Nona, agama bukan praduga atau kira-kira. Mari perhatikan ayat-ayat tentang tauhid berikut ini, Keluaran pasal 20 ayat 2 dan 3. "Akulah Tuhan, Allahmu, yang telah mengantarkan kamu keluar dari negeri Mesir dari dalam tempat perbudakan itu. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku." Matius pasal 4 ayat 10. Lalu kata Yesus kepadanya, "Enyahlah kau dari sini hai iblis, karena telah tersurat, hendaklah engkau menyembah Allah, Tuhanmu, dan beribadat hanya kepadanya saja." Markus pasal 12 ayat 29 dan 30. Maka jawab Yesus kepadanya, "Hukum yang terutama inilah, dengarlah olehmu hai Israel, adapun Allah Tuhan kita ialah Tuhan yang esa. Maka hendaklah engkau mengasihi Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan sepenuh akal budimu dan dengan segala kekuatanmu." Lalu kata ahli Taurat itu, "Ya, Guru, amat benarlah segala kata Guru, bahwa Allah itu esa adanya, dan tiada yang lain melainkan Allah." Jelas bukan? Bahwa penulis Injil Matius bukanlah Matius murid Yesus. Sekarang mari lihat bukti kedua ramalan Matius tentang kedatangan anak manusia dan kerajaannya yang meleset. Matius pasal 10 ayat 23. "Apabila kamu dianiaya oleh orang di dalam sebuah negeri, larilah ke negeri yang lain, karena dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa tiada habis kamu menjalani segala negeri Israel, sebelum datang anak manusia." Matius pasal 16 ayat 28. "Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, ada beberapa orang yang berdiri di sini yang tiada akan merasai mati, sebelum dilihatnya anak manusia dengan kerajaannya." Yang dimaksud kedatangan anak manusia di sini adalah kedatangan Yesus kedua kalinya dengan segala kuasa dari Tuhan Bapa untuk menghakimi. Ternyata semua yang ditulis Matius sampai hari ini belum terjadi, padahal negeri Israel telah habis dijelajahi murid-murid Yesus dan mereka pun sudah mati semuanya. Jadi kalau memang Matius penulis Injil Matius ini murid Yesus,
Tentulah apa yang ia tulis adalah apa yang ia dengar dari Yesus, dan kalau memang ramalan itu didengar dari Yesus, pasti semuanya terjadi. Karena para nabi dan rasul Allah memang diberi mukjizat untuk mengabarkan hal-hal gaib dengan petunjuk dan izin Allah. Sebagaimana Nabi Musa, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia dan Nabi Isa, alaihissalam, mengabarkan akan datangnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Ada satu hal lagi yang harus dicermati dan dikoreksi pada Matius pasal 28 ayat 19 ini, yaitu perintah Yesus untuk menjadikan seluruh bangsa di dunia sebagai muridnya. Kita tahu bahwa Matius pasal 28 ayat 19 ini diucapkan Yesus setelah ia disalib, dikubur, bangkit lalu menemui para muridnya. Menurut keyakinan Kristen, padahal ketika Yesus masih hidup, ia dengan tegas mengatakan bahwa ia hanya diutus untuk kaum Bani Israel saja. Silahkan Anda perhatikan ayat-ayat berikut, Yesus diutus hanya untuk Bani Israel Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Maka ke-12 orang inilah disuruhkan Yesus dengan pesannya, jangan kamu pergi ke negeri orang kafir dan jangan kamu masuk negeri orang Samaria, melainkan pergilah kamu kepada segala kaum. Domba Israel yang sesat Matius pasal 15 ayat 24. Maka jawab Yesus katanya, tiadalah aku disuruhkan kepada yang lain, hanya kepada segala domba yang sesat dari antara Bani Israel. Saya mau tanya dan tolong Anda jawab dengan jujur, apakah Anda keturunan Israel? Kalau Nona Deborah bukan Bani Israel, berarti tidak termasuk kategori orang yang didakwahi untuk diselamatkan Yesus. Ini bukan omong kosong, tapi ini isi kitab Anda. Jadi ajaran agama Yesus itu bukan ajaran universal, melainkan khusus untuk Bani Israel. Sekarang akan saya tunjukkan lagi bukti ketiga, bahwa Yohanes penulis Injil Yohanes bukanlah Yohanes murid Yesus. Bukti bahwa penulis Injil Yohanes, bukanlah Yohanes bin Zabdi murid Yesus Matius pasal 17 ayat 1 dan 8, lepas 6 hari, maka Yesus mengambil Petrus dan Yakub bin Zabdi dan Yohanes saudara Yakub, lalu membawa mereka ke atas sebuah gunung yang tinggi, berasing. Maka berubahlah rupanya di hadapan mereka itu dan bersinarlah wajahnya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih seperti terangnya siang. Tiba-tiba kelihatan kepada mereka itu Musa dan Elia bertutur dengan Yesus. Inti ayat ini adalah menceritakan pertemuan antara Yesus dengan Musa dan Elia yang disaksikan oleh ketiga murid Yesus, Petrus, Yakub dan Yohanes. Kisah ini juga ada ditulis di Markus pasal 9 ayat 2-13 dan Lukas pasal 9 ayat 28-36. Mana yang menunjukkan Yohanes penulis Injil Yohanes bukan murid Yesus? Kisah ini tidak ditulis di dalam Injil Yohanes. Ini saudara, mengapa Yohanes tidak menulis di dalam Injilnya? Karena ia merasa tidak perlu karena sudah ditulis di Injil lainnya. Itu alasan yang terlalu dipaksakan, banyak kisah lain yang telah ditulis di dalam Matius, Markus dan Lukas, ditulis kembali oleh Yohanes. Ada dua sebab mengapa kisah ini tidak ditulis oleh Yohanes. Satu, penulis Injil Yohanes memang bukan Yohanes bin Zabdi murid Yesus, sehingga ia tidak tahu peristiwa besar yang telah dialami oleh Yohanes bin Zabdi bersama dua murid yang lain, yaitu menyaksikan pertemuan Yesus, Musa dan Elia. Dua, jika penulis Injil Yohanes ini betul murid Yesus, dia adalah seorang murid yang teledor, bagaimana bisa satu peristiwa besar, yang dialami Yesus dan dia saksikan dengan matanya sendiri, begitu saja dinafikan dari Injil tulisannya. Maka kalau peristiwa besar seperti ini saja sudah ia lalaikan, maka layak kiranya jika apa yang ia tulis dalam Injilnya untuk disangsikan atau dinafikan pula. Dari kedua opsi di atas, opsi pertamalah yang paling kuat, bahwa Yohanes penulis Injil Yohanes bukanlah Yohanes bin Zabdi murid Yesus. Jadi semakin jelas saudara, semua dalil yang Anda tunjukkan berkenaan dengan dosa waris itu bukan ajaran dari Yesus karena dalilnya kurang kuat. Saya kira diskusi kita sampai di sini dulu Pak Edi. Kapan-kapan kita teruskan lagi dengan topik yang lain. Terima kasih sudah mau diskusi dengan saya mohon pamit. Selamat siang. Dengan senang hati Nona Deborah, selamat siang juga.